Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini ada Era sama Alif. Nah, jadi kali ini kami tadi sudah nonton film dengan judul Advokasi Anti Pernikahan Usia Kespro Alpen yang dilakukan oleh Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara. Nah, gimana nih cerita sedikit dong Mbak Era mengenai film ini? Jadi tadi itu dari film tersebut ya, itu film tuh bukan seperti film biasanya gitu. Jadi itu tadi kayak wawancara dari pihak Kespro Alpen ke salah satu pelaku pernikahan usia anak, di mana itu terjadi di Pulau Sapunda. Di Pulau Sapunda sendiri itu untuk pernikahan usia anaknya masih berkisar sebanyak kurang lebih itu 38%. Nah, dari hasil wawancara salah satu pelaku tadi, itu beliau mengatakan bahwa karena belum adanya kesiapan mental dan fisik, dia masih belum bisa mengurus rumah tangganya, belum bisa mengurus suami dan anak. Juga dari suaminya sering melakukan KDRT kepada mbaknya tersebut gitu, Pak. Begitu ya. Emang kisaran usia berapa sih di wilayah tersebut yang menikah di usia dini? Itu berkisar di usia 12 sampai 19 tahun, tapi untuk mbaknya tadi itu menikah masih di usia 17 tahun gitu. Wah, memang ya dampak dari pernikahan dini adalah banyak negatifnya begitu. Iya benar, dampaknya tuh nggak ada yang positif, malah hampir semuanya tuh negatif. Mbak Alif boleh dong kasih pendapat mengenai film tadi? Oh iya, kalau pendapat mengenai film ini bagus banget ya, edukasi untuk remaja di Indonesia gitu. Bahwa memang di wilayah Saponda sendiri tadi menunjukkan pernikahan usia dini ini masih banyak di wilayah Saponda gitu. Dan sebanyak yang Mbak Era katakan tadi 38% ya, itu dari data juga dari tahun 2010 sampai 2021 ini memang terjadi penurunan dalam pernikahan usia dini. Tetapi di Pulau Sapondanya sendiri. di Pulau Sapondanya sendiri bukan. Tetapi dilihat dari tahun sebelumnya itu usia yang menikah adalah 12 sampai 19 tahun gitu. Jadi intinya masih banyak ya yang masih di usia bawah, belum istilahnya di bawah umur seperti itu. Kalau perbandingan antara film tadi dan apa sih, lanjut aja. Nah, dari film tersebut kita bisa berkaca ya bahwa dampak negatif dari pernikahan dini itu memang nyata adanya, Mbak. Nah, salah satu yang dialami oleh pelaku pernikahan dini tadi ya itu kan tadi pelaku umur 17 tahun itu mengatakan bahwa sering terjadi KDRT gitu. Nah, kalau dibandingkan ya Mbak Alif ya, dibandingkan dari film tadi dan kehidupan di sekitar kita juga ternyata masih banyak di daerah Mbak Alif sendiri, mungkin di daerah saya itu juga betul. masih banyak ya Mbak, masih banyak remaja yang melakukan usia nikah dini. Iya. Dan dilihat dari beberapa aspek yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia anak ini, salah satunya adalah hasil karena hamil di luar nikah, ataupun banyak remaja-remaja perempuan yang diculik oleh pacarnya, dan itu kebanyakan tuh masih di bawah umur kemudian nikah gitu. Itu bisa memicu banyaknya pernikahan dini. Padahal di sini sendiri ya Mahkamah Agung dan DPR tuh sudah sepakat membatasi usia pernikahan minimal adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, ini tentunya membantu pemerintah ya dalam menekankan angka perkawinan usia anak. Dan juga sebenarnya Indonesia itu mempunyai plan gencar dalam mengkampanyekan tagar stop perkawinan anak sejak tahun 2017 gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang pun ya masih banyak wilayah di Indonesia yang adanya pelaku pernikahan dini. Ya, masih banyak. Sebenarnya untuk menikah di usia anak itu
dampak buruk untuk perempuan Indonesia ini bisa aja melanggengkan kemiskinan gitu. Itu salah satu contohnya. Nggak Iya, hanya betul. itu, sebenarnya masih banyak banget gitu. Nah, ini ada beberapa nih dampak buruk selain melanggengkan kemiskinan, yaitu aspek pendidikan dan pengembangan diri itu menjadi terhambat karena seorang remaja itu membuat anak-anak nih putus dari sekolah dan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengembangkan dirinya. Bener banget Mbak Ali. Alasan inilah yang akan membuat kehidupan anak nanti malah menjadi berantakan dan tidak teratur karena berdampak pada kehilangan masa depan, terutama untuk yang cita-cita mereka inginkan dan kesempatan yang untuk meraih pendidikan tinggi itu akan terhambat gitu. Bener, soalnya kalau kita udah nikah pasti ngurusnya rumah, Ngurus rumah, fokus yang ke rumah gitu, keluarga gitu udah nggak ada, susah apalagi usia remaja ya Mbak. bener. Kemudian selain itu juga memicu KDRT tadi, di mana umumnya seorang remaja itu kan masih memiliki emosi yang nggak stabil, psikologisnya tuh masih belum bagus gitu ya. Dengan ketidakstabilan inilah yang bisa membuat sepasang suami istri itu saling cekcok, bahkan dapat terjadi kekerasan. Nah, KDRT ini bisa menyebabkan berbagai dampak, misalnya karena si istri udah nggak betah sama suami, akhirnya memilih bercerai dan lainnya, dan itu bisa meningkatkan angka perceraian yang tinggi di Indonesia gitu Mbak Alif. Ya, terus kemudian juga ada ya dampak buruknya itu adalah meningkatkan risiko terjadinya penelantaran. Nah, karena apa? Karena remaja nih emosinya secara finansial ini kan belum Baik. belum siap ya. Makanya akan menyebabkan Seorang istri terlantar. Jika pernikahan dini ini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapat perhatian dan pendidikan dari orang tua kandungnya pun justru malah terlantar. Nah, untuk itu sebagai orang tua ya, itu harus mencegah adanya pernikahan dini agar anak mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik nantinya. Dan yang gak kalah pentingnya ini masalah kesehatan seksual dan reproduksi, di mana untuk kesehatan reproduksi pada anak ini bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan. Pasalnya usia muda antara 12 sampai 20 tahun itu organ reproduksi kan masih dalam tahap perkembangan ya. Iya. Jadi kemungkinan adanya kematian janin saat proses persalinan ini bisa terjadi gitu. Nah, selain itu kesehatan bayi yang lahir bisa tidak memenuhi syarat karena ketidakpahaman mengurus anak serta ekonomi yang rendah menghambat kehidupan rumah tangga tersebut gitu Mbak Alif. Nah, juga ini ada dampak buruknya pernikahan dini nih, kesehatan psikologis yang bisa berujung kematian usia dini. Nah, pernikahan dini ini bisa mempengaruhi kesehatan mental, mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan sebagai orang tua, kemudian masalah keuangan dalam keluarga dan lainnya. Nah, tekanan-tekanan inilah yang akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri. Maka dari itulah kesehatan mental perlu dijaga dengan menghindari pernikahan dini. Masalah kesehatan mental ini bisa terjadi pada siapa saja, namun pernikahan dini inilah yang punya akibat yang akhirnya berdampak pada kesehatan mental anak. Apalagi di usia yang masih belum dewasa ini, pikiran mereka belum dewasa dan masih labil. Pasti bisa adanya peluang untuk melakukan tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Jadi lebih banyak negatifnya ya Mbak Alif ya. Iya, betul banget. Bahkan kalau dilihat nggak ada dampak positifnya. Iya, gitu. iya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada pernikahan dini di wilayah kita gitu. Nah, berarti kalau kita menginginkan pernikahan dini itu nggak terjadi, harus ada advokasi atau pencegahan. Ya, Mbak Alif betul. mungkin ada nggak apa sih yang bisa mencegah gitu? Nah, untuk advokasi sendiri ini kita bisa mengadakan penyuluhan ya atau edukasi tentang hak-hak anak, hak-hak kesehatan reproduksi sendiri, kemudian mengadakan diskusi dengan beberapa tokoh dan aparat desa untuk membuat peraturan desa yang akan menjawab berbagai masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan, yang salah satunya ini adalah untuk mencegah pernikahan di usia dini. Selain itu
Juga kita bisa bekerja sama dengan para kader desa untuk melakukan pendampingan dan penyadaran pada masyarakat sekitar untuk keadilan gender yang berkelanjutan, dan ini harusnya diadakan rutin. Wah, bagus banget nih untuk salah satu rencana pencegahan pernikahan dini gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan adanya banyak dampak-dampak negatif dari pernikahan usia anak itu harus diadakan sebuah advokasi minimal satu dulu, tapi diadakan rutin. Nah itu insya Allah bakal bisa mencegah di wilayah kita ya Mbak Alif ya. Ya, bagusnya ya supaya negara Indonesia sendiri nggak dikenal lagi sebagai salah satu negara ASEAN yang masih menunjukkan tingkat pernikahan dini yang tinggi gitu. Karena sebagai remaja kita tentunya butuh pendidikan tinggi juga untuk mengurus rumah gitu, nggak mentang-mentang nikah tinggi-tinggi ujung-ujung ngurus rumah, enggak, karena kita semua tuh butuh ilmu gitu ya Mbak. Ya betul. Mungkin cukup sekian ya dari kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Kalau misalnya masih penasaran bisa ditonton di YouTube Alpen, Kespro Alpen, mungkin nanti bisa dicari, atau film-film yang serupa gitu ya buat mengedukasi kita. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.